Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore ini. Kita angkat satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri
dengan hormat nanti Ibu Helga akan pimpin dalam doa. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami masih boleh ada sampai pada saat hari ini. Pada sore hari ini kami akan memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Kami mau berbuat bakti hanya kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, melalui kami dan untuk kami Bapa. Sehingga ibadah yang kami lakukan, kami percaya ibadah yang mengandung janji di dalam Engkau ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami Tuhan Yesus semua menyenangkan hati Engkau. Kami siap memulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita sampai hari ini boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Saat ini ku datang lagi. Angkat tangan
Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita kembali angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Saya silakan tampil ke depan. Kita kembali sambung pujian kita dengan berjalan bersama Dia. Bersama
Ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya selama 1 minggu ini Tuhan sudah banyak menolong setiap kehidupan kita. Mari saksikan. Dan saya masih membuka ruang kesaksian, kita kembali angkat pujian. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Saya sedang jemaat bangkit berdiri. Ada ibu-ibu yang mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada mau bersaksi. Kita masih angkat pujian, sudah kulihat dunia. Sudah ku kenal semua yang bisa ku dapat.
Hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sahabat, suami, anak-anak seringkali meninggalkan kita. Tapi hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
minta dengan hormat Ibu Lydia akan pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Ibu Lydia akan pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Segala pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau urapi. Kami percaya Tuhan menjadikan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam memperhatikan firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Nemo Bahari. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang kita bisa kembali beribadah sore hari ini Bapak Ibu. Saya mengucap syukur Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tadi pagi saya kurang sehat sehingga tidak bisa hadir ibadah pagi. Ya, memang kesehatan penting. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya ambil judul pada sore hari ini, nilai dari sebuah kesetiaan. Yang sedang kita bahas sama-sama tentang kesetiaan. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan menghargai sebuah kesetiaan yang ditunjukkan oleh umatnya. Mungkin bagi banyak orang, Bapak Ibu, kesetiaan bukanlah sesuatu yang populer, bukanlah sesuatu yang penting, bukanlah sesuatu yang berharga untuk dipertahankan di zaman sekarang. Kesetiaan mungkin adalah sesuatu yang cukup relatif Bapak Ibu ya, karena di zaman modern yang kita sama-sama hadapi, kita jalani, ada begitu banyak pilihan, ada begitu banyak opsi, ada begitu banyak, saudaraku, hal-hal yang lain yang tidak harus menuntut kita setia dengan satu hal. Ya. Kita mau belanja, saudara sekarang mau toko apa saja, mau ke pusat perbelanjaan mana saja bisa, tinggal pilih saudaraku. Ya kan. Mau makan tinggal pilih mau restoran yang mana saja. Di tempat perbelanjaan mau cari susu, berbagai merek pilihan yang mana kita bisa pilih. Hari ini merek ini, besok merek itu, begitu banyak pilihan. Dan bahkan hari-hari ini juga saudara, semakin berkembangnya zaman, semakin majunya ya peradaban, semakin berbanyaknya orang, berjumlah banyak saudara, anak Tuhan juga semakin bertumbuh. Banyak pilihan. Mau ke gereja manapun sekarang, zaman sekarang, apalagi di kota besar saudara ya. Hari ini, minggu ini mau gereja ini, minggu depan mau gereja itu. Pokoknya bicara soal kesetiaan adalah sesuatu yang mungkin dianggap nomor sekian lah, masih banyak hal yang lebih penting, lebih bernilai dibandingkan sebuah kesetiaan. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan menghargai kesetiaan kita, saudara. Dan mungkin akan mengejutkan bagi beberapa kita, bahwa ternyata Tuhan itu begitu menjunjung tinggi kesetiaan seseorang. Next slide. Ada sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama tentang sebuah keluarga. Ya, saudara, keluarga besar yang tidak banyak diceritakan memang di dalam Alkitab. Bahkan saya sepanjang umur saya sekian ribu kali dengar khotbah, Bapak Ibu ya mungkin ya. Belum pernah saya mendengar orang yang berkhotbah setahu saya ya dari kaum keluarga ini, belum pernah. Yaitu keluarga Rekab namanya, Bapak Ibu. Kita bisa buka di dalam Yeremia pasal yang ke-35.
sebuah kaum keluarga. Bahasa Inggrisnya Rechabites, ya, yang hidup di zaman Perjanjian Lama dan memiliki sejarah yang menarik. Memang dia sebuah keluarga yang tidak terlalu menonjol. Mungkin kalau kita tahu keluarga Daud, keluarga Harun, ya saudara ya, Imam Lewi dan seterusnya, itu tentunya banyak kita sudah tahu. Tapi keluarga Rekab ini walaupun tidak populer, tetapi notabene saudaraku tetap ada di dalam Alkitab. Tetap merupakan sebuah cerita yang Tuhan ingin kita mengerti dan pelajari pewahyuan dari kehidupan keluarga ini. Ya, kita baca di sana Yeremia 35, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Terus ayat selanjutnya tolong. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Keluarga ini disebut sebagai keluarga Rekab. Adalah keluarga, next slide saudara ya, adalah sebuah keluarga yang asal muasalnya saudaraku, kalau kita pelajari jauh-jauh ke belakang ratusan tahun sebelum peristiwa yang dicatat di dalam kitab Yeremia ini saudaraku, mereka berasal dari keturunan keluarga Imam Yitro, ya, yang kita tahu adalah mertua dari Musa. Mereka orang Midian, bukan orang Israel, bukan umat Tuhan secara jasmani, tetapi mereka diajak oleh Musa, ayo, ya, iparnya yaitu Hobab, ayo ikut sama saya, temani saya untuk masuk ke tanah yang Tuhan mau janjikan buat kami. Hobab bilang, saya mau pulang ke kampung saya. Ayolah bantu saya, ajarkan kami bagaimana caranya hidup sebagai pengembara yang harus melewati padang gurun, karena kami tidak tahu caranya seperti apa. Kenapa saudara? Karena orang Midian adalah orang yang nomaden, berpindah-pindah. Mereka tidak menetap, mereka hidup ya di perkemahan-perkemahan. Dan sebenarnya mereka inilah yang kalau kita pelajari saudara, mengajarkan kepada Musa tentang Allah Israel. Karena kita tahu Yitro adalah imam Allah. Bukan imam berhala, imam Allah. Walaupun dia bukan orang Israel. Sementara Musa lahir besar, berpendidikan, dipengaruhi oleh pola pengertian Mesir. Saya yakin Musa tidak mengenal Allah Israel, tidak mengenal Allah leluhurnya. Dia cuma mungkin sedikit tahu saja, tetapi dia lebih banyak mengerti tentang berhala-berhala Mesir dan sebagainya. Baru ketika dia tinggal 40 tahun bersama dengan Yitro di Midian, barulah dia diajar tentang Allah yang benar. Nah saudara, singkat cerita, keturunan daripada Yitro ini yang ikut bersama dengan Musa ke tanah perjanjian. Mereka dikenal sebagai orang Keni. Dan mereka adalah orang Midian yang tetap mempertahankan ciri khas mereka walaupun mereka penyembah Allah Yehova. Mereka tetap memelihara ibadah mereka walaupun mereka tidak tinggal bersama-sama dengan menyatu dengan bangsa Israel. Mereka tinggal di antara bangsa Israel. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel dan mereka diterima, dianggap, dihargai, bahkan Saul sendiri membela bangsa Israel, bangsa Keni ini ketika berperang melawan Amalek, disuruh keluar kamu dari bangsa Amalek, saya mau tumpas bangsa Amalek. Dan itulah kedekatan antara bangsa Keni dengan bangsa Israel. Dan Rekab adalah salah satu pemimpin dari suku Keni ini dan dia kemudian hari menjadi sebuah bapak dari sebuah kaum keluarga sendiri. Dan sampai kita kepada kisah yang tadi, ada seorang yang namanya Yonadab yang mundur saudaraku balik ke tahun 840 sebelum Masehi, di mana kejadian yang kita baca Yeremia 35 terjadi tahun 600 sebelum Masehi. Jadi ada 240 tahun tenggang waktu antara Yonadab dengan peristiwa di mana Yeremia memanggil
kaum keluarga Rekab ini. Saudara bayangkan 2,5 abad. Yonadab, bapak leluhur daripada orang-orang Rekab ini kasih perintah sama anak-anaknya. Kalian ya, dengar baik-baik. Jangan ada di antara kalian yang minum anggur, tanam anggur, pelihara anggur. Jangan ada yang berkebun, jangan ada yang menanam, menabur. Jangan ada yang tinggal di kota, jangan ada yang hidup menetap. Kita buat perjanjian, kita buat sebuah komitmen kepada Tuhan. Bahwa kita akan memisahkan diri dari masyarakat. Kita mengisolasi diri dari lingkungan pengaruh yang ada di sekelilingmu. Kamu keturunan Yonadab, kamu harus hidup seperti seorang nazir bagi Allah. Mereka boleh dikatakan mengambil sumpah nasar. Hidup bernasar menjadi orang yang memisahkan diri, mengisolasi diri dari lingkungan sekeliling. Bapak Ibu bicara soal isolasi. Zaman sekarang, saya juga berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan seluruh dunia mengalami isolasi? Apa maksud Tuhan? Saya yakin gak ada yang kebetulan, pasti ada rencana Tuhan di balik semua. Saya renungkan ini tadi sambil saya menyembah, iya ya. Di balik apapun mungkin segala ketidaknyamanan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami oleh karena isolasi, kita tidak bisa berkumpul lagi, nggak sering-sering ketemu orang, kita nggak bisa bebas kesana kemari, nggak bisa ke tempat keramaian dan seterusnya, semua terisolir saudaraku. Kenapa? Apa maksud Tuhan? Saya yakin Tuhan sedang mengajar kepada kita gerejanya untuk belajar tentang satu hal yang menjadi orang yang hidup sebagai nazirit, sebagai orang yang hidup dalam nazar kepada Tuhan. Yaitu memisahkan diri dari lingkungan sekeliling. Ya karena kita memang mau gak mau kita sudah gak bisa lagi seperti dulu saudara zaman sebelum COVID. Mau gak mau kita harus membatasi ruang gerak kita, orang-orang yang kita temui dan seterusnya. Saya yakin Tuhan sedang bicara sama gerejanya. Belajarlah memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan sekeliling kita. Ada amin? Belajarlah untuk hidup sebagai seorang nazar bagi Tuhan. Orang yang bernasir bagi Tuhan. Belajarlah hidup menguduskan dirimu, memisahkan dirimu dari pergaulan segala dampak pengaruh yang bisa kita tanpa sadar atau disadari mempengaruhi hidup kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara bayangkan Yonadab ini perintah sama anak-anak dan cucu-cucu dan semua keturunannya. Sampai seterusnya kalian semua harus hidup terpisah. Jangan bergaul dengan orang-orang kota, jangan hidup dengan orang-orang yang hidup dalam masyarakat keramaian. Kalian harus hidup nomaden berpindah-pindah. Dan jangan sentuh barang yang namanya minuman keras atau anggur. Saudaraku. Apa penyebabnya? Kalau kita kembali kita pelajari saudaraku, Yonadab ini dalam kitab Raja-Raja, ya, dia seorang yang punya hati untuk Tuhan. Dia keturunan ahli surat. Karena kalau kita pelajari di zaman Daud, orang-orang Rekab ini dikatakan mereka ahli kitab, ahli surat. Tahu benar firman. Dan dia adalah keturunan dari Rekab. Dan ketika Yehu Raja Israel, Panglima Israel diurapi oleh bujangnya Nabi Elisa untuk menjadi raja membalaskan darah dari para nabi-nabi hamba-hamba Tuhan yang dibunuh oleh Ahab dan keturunannya. Yehu hanya seorang panglima dan waktu itu rajanya adalah Yoram, saudaraku, keturunan daripada Ahab. Maka Yehu begitu diurapi, langsung dia dengan semangat yang berapi-api dengan tangan besi, saudaraku, dengan pragmatis, dengan begitu cepat semua yang dikatakan oleh Nabi ini, semua dia katakan, semua dia laksanakan. Pembantaian besar-besaran berdarah-darah seluruh keturunan Ahab dibantai sama dia. Bahkan Isabel pun kita ingat ceritanya dilempar dari tingkat sekian, saudaraku, jatuh ke bawah, dibiarkan mayatnya sampai dimakan oleh anjing dan tinggal tangan dan kepala dan kakinya saja yang tersisa. Menggenapi nubuatan Elia.
Dan Yehu ini begitu benar-benar karena merasa dia punya panggilan, punya pengurapan, saudara. Wah, dia nggak pandang bulu, dia bantai semuanya. Sekalipun dia seorang yang diurapi Tuhan, tetapi karena dia menggunakan kesempatan itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dia tetap, saudaraku, mempersembahkan di bukit-bukit pengorbanan. Kalau kita pelajari, Yehu ini tetap tidak membedakan dirinya daripada orang-orang yang dia bantai pada akhirnya. Cuman karena dia mendapat alasan untuk bertindak keras, saudara ya. Dia memang dipilih untuk dipakai Tuhan untuk membantai, membalas dendam terhadap nabi-nabi yang dibantai oleh Isabel dan Ahab. Maka dia lakukan itu dengan sekuat-kuatnya, dengan sesadis-sadisnya. Ya, dikumpulin penyembah berhala, masuk di kuil Baal, dibantai hidup-hidup semua. Wah, pokoknya kalau kita baca, Yehu ini benar-benar orang yang tidak pernah ada belas kasihan. Dan bahkan keluarga Ahazia, keluarga Raja Yehuda pun yang lagi berkunjung dibantai juga, nggak ada salahnya, nggak ada urusannya, dibantai semua sama dia. Pokoknya dia ketemu orang bantai. Dan Yonadab yang berpikir bahwa Yehu ini adalah orang yang diurapi Tuhan, melihat, wow, ternyata nggak jaminan. Ternyata belum tentu orang yang memang sudah dapat visi dari Tuhan, tetapi kalau dia tidak memelihara hati yang benar, cara yang dia pakai untuk menggenapinya itu ternyata juga menentukan, Bapak Ibu. Maka Yonadab, saya yakin dia merasa, wah, saya sudah salah nih, mendukung orang yang salah. Dan mungkin penyebab kenapa Yehu jadi begitu, dikatakan Yehu itu mengendarai kereta seperti orang gila, saudaraku ya. Mungkin karena Yehu itu ada di bawah pengaruh anggur. Jadi sebelum apa-apa, kalau kata orang Manado, tambah-tambah darah sedikit. Satu seloki, saudaraku ya. Biar naik darah, biar panas sedikit. Kasih alkohol dulu sedikit, saudaraku ya. Jadi Yonadab melihat, orang yang diurapi Tuhan pun bisa mereng, bisa salah jalan kalau sudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Maka Yonadab bilang, wah, saya perlu menarik garis. Saya perlu membuat perbedaan. Saya harus menjaga keluarga saya supaya jangan terbawa oleh pengaruh dari anggur dan ekses daripada kehidupan perkotaan yang memang pada akhirnya akan merusak moral, saudaraku ya, umat Tuhan. Maka niscaya, saudaraku, keturunan daripada Yonadab ini setia kepada perintah kakeknya, nenek moyangnya. Saudara bayangkan, selama 240 tahun mereka tetap memisahkan diri dari peradaban, dari perkotaan, dari lingkungan sekelilingnya. Mereka tetap hidup sebagai natsir kepada Tuhan. Mereka benar-benar hidup 100% mau menjaga dirinya dari segala pengaruh yang ada di luar, dan mereka benar-benar jaga diri mereka. Walaupun mereka harus bayar harga, mereka nggak bisa menikmati kenyamanan hidup di kota, mereka nggak bisa menikmati ini, itu, dan sebagainya. Segala hal tambahan-tambahan dari kehidupan yang menetap, saudaraku ya kan. Mau nggak mau mereka harus berjuang setiap hari menghadapi tantangan hidup di alam bebas yang keras, saudaraku. Mereka alami itu. Tapi bagi mereka itu jauh lebih baik daripada terpengaruh oleh dosa. Maka singkat cerita, kalau kita kembali kepada Yeremia pasal 35. Kita lihat di sana, saudaraku, bisa dilihat dari ayat yang pertama, bisa ditampilkan, Yeremia 35. Tuhan memanggil Yeremia untuk menyuruh Yeremia memanggil mereka datang ke rumah Allah, ke bait suci. Dari ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Di rumah Tuhan disuruh minum anggur, saudara. Maka aku menjemput Yaasa bin Yeremia bin Yahabazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseiah bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami
telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala hal apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Sudah 240 tahun tetap setia. Ada amin, saudara? Sebuah teladan satu keluarga. Bukan sama perintah firman Tuhan, saudara. Bukan. Perintah nenek moyang leluhur. Mereka begitu pegang teguh nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ya tentunya ini nilai-nilai yang berkenan di pemandangan mata Tuhan. Tidak bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Dan memang Tuhan pakai mereka sebagai sebuah contoh. Sebuah teladan bagi umat Allah sendiri yang pada waktu tidak setia, tidak mau dengar firman, tidak mau dengar nasihat. Saudara bayangkan Yeremia 25 tahun berkhotbah sama mereka. 25 tahun dengan setia khotbah sama mereka. Enggak ada satupun yang percaya. Enggak ada satupun yang mau mendengar kata-kata dia. Saking keras hatinya, saking saudaraku ya, umat Tuhan begitu buta, begitu jauh dari Tuhan. Maka singkat cerita Bapak Ibu, terus kita baca di sana saudaraku ya. Ayat yang ke-12, saya loncat. Pada waktu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan? Memang perintah Yonadab bin Rekab ini masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya, jangan minum anggur. Sampai sekarang ini mereka tidak minum. Sebab mereka mendengar perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus. Kamu tidak mendengarkan aku. Mengutus kepadamu segala hambaku para nabi terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dan tinggallah kamu. Perbaikilah perbuatanmu. Jangan mengikuti Allah lain. Jangan beribadah kepada mereka. Kamu akan tetap diam di tanah ini. Jadi mereka dipakai sebagai contoh saudaraku bagi umat Tuhan yang lain. Padahal mereka ini secara jasmani sekali lagi bukan orang Israel. Bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dipakai oleh Tuhan, coba lihat kalian itu. Begitu setianya sama nilai-nilai yang ditanamkan oleh nenek moyangnya. Kamu dikasih tahu firman Tuhan, dinasehati sama nabi-nabi, gak mau dengar juga. Gak ada kesetiaan, gak ada ketaatan. Wah saudara, itu sebuah teguran, saya yakin sebuah tamparan yang keras sekali. Next point. Jadi saudara, adakah nilai-nilai dalam keluarga kita, saudaraku, yang perlu kita pertahankan dalam hidup? Ya. Adakah nilai-nilai yang jangan sampai hilang di dalam rumah tangga keluarga kita? Nilai-nilai yang baik yang sudah ditanam oleh firman Tuhan, yang sudah ditanam oleh mungkin orang tua kita dalam Tuhan, saudara. Jangan sampai hilang. Ada haleluya saudara kasih Tuhan. Jangan sampai ciri khas umat Tuhan. Nazar kita di hadapan Tuhan untuk setia kepada Dia, sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenarannya. Jangan sampai tergerus oleh pengaruh dunia. Karena nilai-nilai yang harus kita pertahankan dan Tuhan memperhatikan kesetiaan. Dan rupa-rupanya saudara tahu nggak orang Rekab ini pada gilirannya kemudian mereka terakhir saya baca di tahun 1800 sekian masih ditemukan kelompok keluarga kaum Rekab di Israel. Nggak tahu hari ini belum ada yang menyelidiki saudara. Dan memang iya dan amin Tuhan pelihara mereka. Mereka tetap setia dengan. Bahkan saya gali lagi lebih jauh saudara, keturunan Rekab ini sebelum Arab ya jadi Islam, mereka sudah duluan tinggal di Mekah saudaraku ya. Mereka tinggal di situ, menetap di situ, jadi sebuah komunitas keturunan Rekab saudaraku.
Karena Midian dengan Arab itu dekat sekali secara secara keturunan lahiriah, saudaraku ya. Mereka tinggal di sana, mereka jaga nilai-nilai, mereka menyembah kepada Allah Yehova, saudaraku, dan mereka setia sebagai sebuah keluarga, luar biasa. Sampai, saya yakin sampai hari ini pun, kalau dicari-cari pasti ketemu orang-orang rekap ini. Mereka hidup seperti Beduin, hidup, saudaraku, nomaden, saudara ya. Tapi ini menjadi gambaran kepada kita bahwa Tuhan mau keluarga kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita, saudara. Bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga? Bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga? Bagaimana kita hidup mempraktekkan semua firman yang kita dengar? Gak usah jauh-jauh kemana-mana. Dimulai dari rumah tangga. Halo, ada amin? Sudah kasih Tuhan. Dimulai dari orang-orang yang di depan mata kita nih yang kelihatan. Kadang-kadang kita berpikir firman Tuhan itu terlalu abstrak, terlalu jauh, saudaraku, ya bisa dipraktekkan di ujung dunia, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di ujung bumi. No. Firman Tuhan dipraktekkan tepat di dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Maka saya yakin rumah tangga kita pasti diberkati sama Tuhan. Haleluya. Orang akan lihat rumah tangga kita, orang lihat keluarga kita, orang memperhatikan. Dan itu bisa menjadi teladan, jadi contoh yang dipakai Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, keluarga ini mendapat penghormatan yang luar biasa. Diangkat menjadi hamba Tuhan sampai selama-lamanya. Walaupun mereka bukan orang Israel. Saudara bisa bayangkan. Kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan dari sejak zaman perjanjian lama. Orang Yahudi bilang bahwa bagaimana itu bisa digenapi. Mereka dikatakan mereka jadinya dikawini dengan imam-imam Lewi sehingga mereka masuk ke dalam keluarga Lewi dan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kata orang Yahudi seperti itu. Kalau kita pelajari lebih jauh, saudaraku, nanti di zaman Nehemia masih ada kaum keluarga Rehab bantu mendirikan tembok. Kami sedang belajar kitab Nehemia di Bali, saudaraku. Nanti minggu depan saya khotbahkan tentang itu. Tetap masih ada dan membantu rencana Tuhan di dalam pemulihan Yerusalem. Dan saya yakin rekap ini nanti akan selanjutnya, saudara, pada contoh yang kedua, ya, seorang Nazirit yang sama, next point, yang menjadi teladan dari kesetiaan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ini kita lihat Matius pasal yang ke-11. Yohanes Pembaptis terkenal sebagai seorang Nazirit, ya, seorang yang bernazar. Dan kemungkinan dia adalah orang yang belajar dari kaum Rekab selama dia tinggal di padang gurun. Dia dididik oleh kaum Rekab nilai-nilainya sehingga nilai-nilai yang dipegang oleh kaum Rekab juga dipegang oleh Yohanes Pembaptis. Tidak minum anggur, tidak sentuh kenyamanan dan sebagainya, hidup benar-benar seorang Nazirit bagi Tuhan. Dan ini bukti kaum Rekab ini masih bertahan, nilai-nilainya masih dipertahankan sampai zaman Yesus dan tentunya sampai akhir zaman pun Tuhan akan nanti bangkitkan generasi Yohanes Pembaptis. Diceritakan di sana, mari kita perhatikan Matius pasal yang ke-11. Sebab saya akan baca dari ayat yang Dari ayat yang pertama. Setelah Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Dalam penjara, perhatikan, di dalam penjara terisolir lagi. Yohanes terisolir. Mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Rupanya Yohanes mengalami goncangan iman, mengalami saudara keraguan, ya, karena terisolir, karena dia di penjara, dia tidak bisa berbuat banyak. Maka Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Perhatikan benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Bukan cuma nabi seperti yang lain, jauh lebih lagi.
Lebih daripada nabi biasa. Ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudara, Yohanes Pembaptis contoh lagi sebuah kesetiaan. Dari kecil dia sudah setia untuk hidup sebagai seorang nazir. Dari semenjak dari kandungan dia sudah dinubuatkan harus jadi seorang utusan Tuhan. Tidak boleh bercukur, tidak boleh anggur dan seterusnya. Dari kecil dia sudah diajarkan kamu berbeda daripada yang lain, jangan bercampur dengan yang lain, kamu punya rencana Tuhan dalam hidup. Dan dia setia. Kalau kita baca dalam Lukas dikatakan ketika dia bertambah besar, bertambah kuat rohnya, maka dia pun mentaati panggilannya, dia menjaga dirinya sebagai seorang nazir Allah, dia pergi kepada gurun dan tinggal di sana sampai Tuhan berbicara kepada dia. Dan kemungkinan dia belajar kepada orang rekap di sana, saudaraku, untuk bisa jadi seorang nazir. Maka kita tahu Yohanes Pembaptis menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saudara, akhir ini kita semakin, saya perhatikan di YouTube, semakin banyak gereja-gereja mengkhotbahkan tentang akhir zaman karena memang keadaan membuat orang mulai tertarik lagi dengan hal seperti itu. Semakin kita disadarkan bahwa ini memang sudah semakin mendekat kepada kedatangan Tuhan. Dan justru itulah kita penting mengetahui bahwa kita perlu belajar sebelum Yesus datang. Yohanes Pembaptis, urapan Yohanes Pembaptis, Elia yang diutus itu harus terlebih dahulu muncul. Dan kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Belajar apa, saudara? Belajar setia. Setia pada panggilan, setia kepada tugas yang dipercaya. Sampai akhir. Dan tidak banyak mengejar hal-hal yang dikejar oleh dunia. Next point. Kesetiaan Yohanes diuji di dalam penjara ketika dia harus menerima kenyataan yang berbeda mungkin dari harapannya. Berbeda dari keinginannya sendiri. Dia sudah setia melayani, tetapi berakhir di dalam lubang tutupan dalam penjara. Dan itu tentunya saudara menggoyahkan imannya, siapapun juga saya yakin pasti akan setidak-tidaknya bertanya-tanya apakah ini benar-benar kehendak Tuhan, apakah ini benar-benar nasib saya dan seterusnya. Dan itulah yang dialami oleh Yohanes, tetapi kita lihat Yohanes tetap setia. Walaupun dia, kalau diukur, sekali lagi saudaraku ya, diukur secara manusia, gak ada hebatnya. Next point. Kenapa demikian saya katakan saudara? Karena Yohanes Pembaptis itu kalau dibandingkan dengan apa yang dianggap sebagai sukses saudara ya, jauh dari sukses. Kalau dibandingkan dengan seorang hamba Tuhan yang dikatakan dicap hamba Tuhan yang berhasil, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang pokoknya ukuran zaman sekarang tentang yang namanya hamba Tuhan yang berhasil. Saya yakin Yohanes Pembaptis nggak masuk ukuran. Kenapa? Karena pelayanannya saja waktunya pendek. Dia hanya muncul beberapa bulan sebelum Yesus tampil, dan setelah beberapa bulan setelah Yesus tampil ditangkap, masuk penjara, selesai, dipenggal kepalanya. Mungkin setahun 2 tahun pelayanannya, nggak panjang. Tampilnya juga bukan di kota besar, di kerumunan keramaian, tampilnya di pojok yang sepi dari lembah Sungai Yordan, teriak-teriak seperti orang gila di sana, dan didengar orang datang berduyun-duyun dengar sama dia. Dia nggak kemana-mana, dia nggak melakukan hal yang hebat, tidak satu mujizat pun dia pernah kerjakan, tidak pernah satu kesembuhan pun dia lakukan, tidak pernah satu tanda heran ajaib pun dia kerjakan, saudaraku. Selain dia membaptis Yesus, dia melihat merpati turun, Roh Kudus turun. Gak ada hal yang hebat bisa dicatat tentang Yohanes Pembaptis ini, saudaraku ya, gak ada. Selain dia setia melayani Tuhan,
setia melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi Yesus bilang, tidak ada orang yang lahir lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Penilaian Tuhan tentang Yohanes beda sekali tentang penilaian dunia. Wah, saudara, zaman sekarang kalau kita lihat hamba Tuhan, wah hamba Tuhan yang sudah sering tampil, ya saudaraku ya kan, wah followernya banyak mungkin kalau di zaman sosmed zaman sekarang, wah itu hamba Tuhan sukses. Puji Tuhan, saya tidak anti dengan hal seperti itu, tapi saya kembali kepada firman Tuhan, belum tentu. Ada haleluya saudaraku. Wah nama besar, wah yang terkenal, wah dan sebagainya. Belum tentu bahwa dia paling besar di mata Tuhan. Kalau mau diukur Yohanes Pembaptis sama Elia, aduh gak ada apa-apanya. Elia ya ampun. Berapa banyak mujizat. Mau lihat api turun dari langit, turun. Ya kan? Mau apa lagi? Hujan. Mau minta apa turun dari langit? Wah kurang apa Elia itu? Mau orang mati, bangkit. Atau kalau mau dibandingkan dengan Salomo. Pinter-pinteran. Siapa lebih pintar dari Yohanes? Siapa dari Salomo? Nggak ada lawannya. Mau dipikir-pikir, wah itu memang paling besar yang pernah lahir di dunia. Atau Daud, raja yang paling diurapi, paling dikenal. Nah, itu siapa lagi sudah? Banyak kalau kita pikir secara manusia orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Hidupnya lebih lama, banyak pekerjaan yang dibuat dan seterusnya. Tapi di mata Tuhan Yesus, kesetiaan lebih penting dari segala-galanya. Ada amin, saudaraku? Yohanes setia walaupun tidak dicap, tidak punya standar sebagai orang yang. Tapi di mata Yesus, the greatest man ever live. Orang yang pernah lahir di dunia. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini dunia semakin mengejar kesuksesan. Kan pelayanan pekerjaan Tuhan pun juga gak beda. Kemana-mana saya jumpa hamba Tuhan yang diukur selalu jumlah jemaat berapa, gerejanya gedenya seberapa, pelayanannya apa saja dan sebagainya. Di mana-mana sama ukurannya. Seolah-olah ministry pengiringan akan Tuhan semua diukur dengan jumlah. Wah, kalau diukur dengan jumlah Yeremia gagal total. Enggak ada satupun yang dibaptis. Bahkan juru tulisnya saja mau meninggalkan dia. Satu-satunya yang nemenin dia pun sudah nggak betah, sudah nggak tahan, pengen ninggalin dia. Baruknya saudara. Waduh, kalau diukurnya seperti itu saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan gak menilai kita seperti manusia menilai kita. Tuhan lihat kesetiaan kita. Ada amin sudah dikasih Tuhan. Mungkin kita gak pernah terkenal. Tolong ditampilkan tadi. Ini daftar hamba-hamba Tuhan. Yang mungkin gak akan pernah terkenal, gak akan pernah ada gereja yang mendirikan namanya gereja Silas, gereja Tikhikus, kalau gereja Santo Petrus, gereja Santo Paulus dan sebagainya banyak saudara lihat. Tapi orang-orang ini didaftar semua punya ciri yang sama. Pelayan yang setia. Semuanya. Yang nantinya di kitab Wahyu akhir dari segala-galanya. Gak ada nama yang penting disebutkan di situ. Gak ada Petrus, gak ada Paulus, gak ada Yohanes sebagai. Cuman satu nama yang paling disembah dan ditinggikan di atas segala-galanya. Nama Tuhan Yesus saja. Manusia puji nama orang di dunia. Di sorga cuman satu nama yang dipuji. Nama Tuhan Yesus. Ada haleluya saudara dikasih Tuhan. Mari kita tinggikan Yesus lebih dari siapapun. Lebih dari apapun. Gak ada yang lebih layak dipuji dan disembah. Gak ada. Saya yakin kalau Paulus boleh hidup lagi sekarang dan dia melihat bagaimana namanya disembah-sembah, diagung-agungkan, saudara Petrus, saudaraku ya kan, sampai dikatakan Basilika Santo Petrus, seolah-olah dialah seorang rasul yang paling penting. Seandainya dia boleh bangkit dan boleh lihat kenyataan, saya yakin dia nggak akan senang dengan keadaan gereja di mana yang ditinggikan adalah nama manusia bukan nama Tuhan. Sementara dia bilang saya nggak layak mati seperti Yesus. Jangan salibkan saya seperti Yesus, seperti Tuhan saya. Salibkan saya terbalik, kepala saya di bawah. Saya nggak layak. Saudara kasih Tuhan.
Tuhan menilai kesetiaan kita lebih dari apapun pandangan manusia. Itu yang lebih dihargai Tuhan, lebih dari apapun. Mungkin orang gak banyak memperhatikan kita. Mungkin orang gak banyak melihat apa yang kita kerjakan. That's okay. Karena yang Tuhan lihat bukan kesuksesan kita. Yang Tuhan lihat kesetiaan kita. Itu jauh lebih penting dari semua yang lain di dalam dunia ini. Jauh lebih penting. Next point. Ya, saya pakai istilah anak-anak netizen pasti tahu ini God. Greatest of all time. Yohanes adalah orang terbesar sepanjang masa. Bukan karena kehebatan pelayanannya, bukan karena banyak jumlah jiwa yang dia baptis dan sebagainya, bukan, tetapi karena dia setia sampai mati, sudah dikasih Tuhan. Bukan berarti buahnya tidak ada, saudara ya. Dalam kisah Rasul kita lihat buahnya Yohanes itu, walaupun dia nggak hebat kayak bagaimana, tapi buahnya sampai ke luar negeri, sampai di Alexandria, sampai di Efesus, orang-orang yang dibaptis menurut baptisan Yohanes, kemana-mana saudaraku. Walaupun dia pelayanan cuma 2 tahun paling lama, nggak lama pelayanannya dan juga di tempat yang sangat terpencil, tapi kalau itu dari Tuhan, jangan pernah bisa ukur pelayanan kita di dalam Tuhan. Tuhan yang bisa membuat semuanya berbuah-buah dimanapun dia mau kerjakan. Saudara kasih Tuhan, mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, haleluya. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin saudara. Mau ikut mengejar apa yang dianggap Tuhan penting dalam hidup ini. Saudara, bagaimana cara kita setia? Setialah sama pasanganmu, setialah sama keluargamu, setialah di dalam pekerjaanmu, setialah dalam kehidupanmu, setialah dalam gereja ini, setialah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan terlalu pengen banyak hal-hal yang gak ada di sana, yang di luar sana. Karena selalu yang di luar sana kelihatan lebih bagus, rumput tetangga kelihatan selalu lebih hijau. Padahal yang Tuhan mau kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya belajar satu hal Bapak Ibu setelah melayani sekian lama. Saya gak bisa mengubah orang lain. Saya gak bisa mengubah istri saya pun gak bisa. Saya gak bisa mengubah anak saya gak bisa mengubah siapapun. Saya cuma bisa mengubah diri saya sendiri. Cuma yang saya bisa kerjakan, saya hanya bisa setia dengan apa yang Tuhan suruh saya kerjakan saja. Dan itu saya tahu cukup di mata Tuhan. Haleluya. Saya gak pula terlalu memusingkan hal-hal yang di luar kemampuan saya, memusingkan semua hal-hal yang di luar sana. Aduh saudara, makanya saya bersyukur gak pakai sosial media, sudah mau 2 tahun saya gak pernah pakai sosial media. Saudara gak pernah tahu ribut kayak gimana di luar sana, gak pernah mau pusing orang mau jungkir balik ya di luar sana. Ya sudah, yang penting saya kerjakan apa yang Tuhan suruh saya kerjakan dengan setia. Dan saya tahu itu yang terbaik bagi kita semua sebenarnya saudara. Hati-hati dengan terlalu banyak dengar kabar ini saudara ya. Terlalu banyak lihat si ini begini, lihat si itu begitu. Yohanes aja dengar Yesus, wah hebat dia begini-begini. Dia merasa sendirian di penjara, mungkin dia merasa iri, mungkin dia merasa wah, mulai membanding-bandingkan diri. Saudara jangan suka banding-bandingin diri. Ada hal lihat saudara? Jangan suka bandingin sama teman saudaraku yang angkatan sekian. Terus teman sekolah saya ya, sudah jadi hebat dan sebagainya. Sudah cara Tuhan kita masing-masing beda-beda lah memberkati kita. Yang penting kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Setia di rumah tangga kita, setia di pekerjaan kita, setia di gereja pelayanan kita, setia dengan apa yang kita lakukan. Sudah kasih Tuhan jangan mengejar hal-hal yang udah gak jelas pada akhirnya. Buang-buang waktu, buang-buang semuanya. Kerjakan sesuatu yang penting yang memang Tuhan mau kita kerjakan. That's it. Dulu waktu saya masih muda, wah saya pengen begini, saya pengen begitu, tapi semakin saya tambah usia, semakin saya tahu. No. Kesehatan saya sudah semakin merosot, sudah saya nggak seperti dulu lagi. Sudah nggak bisa banyak lagi yang saya lakukan, saya cuma semakin fokus. Satu saja, yang penting jadi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Daripada banyak maunya, nggak ada jadinya, saudara ya kan. Mendingan kerjakan satu betul-betul. Dan kita kerjakan dengan setia. Karena toh pada akhirnya Tuhan bilang, berbahagialah hambaku yang baik dan setia. Dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhanmu kepadamu. Sudah kasih Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Mari kita mau kembali kepada kesetiaan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan
menyelamatkanku. Ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yes. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Dan inilah janji kami kepadamu Tuhan. Mari katakan, oh kalau ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Yesus, ini janji kami Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, kalau ku masih hidup Tuhan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu, hatiku hanya menyembah-Mu Yesus. Benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Mataku memandang-Mu Yesus, tiada yang lain Tuhan menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan, ini janjiku Tuhan, ku mau hidup bagi-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Dan hanya Engkau yang ku pandang ya Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami hidup sebagai natsir-natsir bagi Engkau ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti bahwa kami adalah orang-orang pilihan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa kami sudah dipisahkan dari dunia, kami diisolasi dari dunia ini. Supaya kami hidup hanya bagi Engkau dan menuruti perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa, tanamkan di dalam hati kami semua satu kerinduan untuk hidup hanya bagi Engkau saja Tuhan. Setia kepada komitmen kami kepada Engkau ya Tuhan. Selama dunia semakin kehilangan kesetiaan, selama dunia semakin kehilangan komitmen, ajari umat-Mu Tuhan, betapa Engkau sangat menghargai kesetiaan kami. Betapa Engkau memandang setiap tindakan kesetiaan yang kami ambil ya Tuhan. Dan itulah yang mendatangkan upah terbesar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi para suami istri yang berdoa, berikan kesetiaan satu sama lain Tuhan. Bagi rumah tangga keluarga, berikan loyalitas, komitmen satu sama lain Tuhan. Kehidupan bergereja, biarlah kami setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam komunitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesetiaan untuk mengerjakan seberapapun yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Dan tidak terlalu menginginkan hal-hal yang terlalu besar bagi kami. Tapi kami mengusahakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua di akhir zaman ini Tuhan, kami kedapatan sebagai hamba-hamba-Mu yang setiawan adanya ya Tuhan. Setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Berikan kepada hati kami semua hati yang setiawan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Kau sempurnakan di dalam kami semua. Teruslah berikan rema dan teruslah berbicara melalui pribadi Roh Kudus-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami mengerti akan isi hati dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada yang mulai bertugas.